Assalamualaikum teman-teman. Ini sekedar obrolan woles antara bapak dan anak. Ya, aku itu lihat kan biasanya di sosmed gitu atau bahkan di kehidupan nyata, biasanya ada orang ngobrol, Iya. argumennya sama-sama benar, tapi berantem. Kan harusnya itu berantemnya kalau satunya salah, satunya benar itu kan diperdebatkan gitu kan ya, wajar ya. Tapi kalau orang sama-sama benar itu kan harusnya bersatu, bukan Iya. malah berantem. Jadi gini, masa tahu operasi pasar, Nggak. operasi sembako? Oh, Gini, kalau ada operasi pasar atau jualan sembako murah di pasar yang dari pemerintah, biasanya orang yang nggak punya itu mesti rebutan. iya. Atau kalau pembagian zakat, ini gambarannya dulu. Kalau orang yang nggak punya kan mesti rebutan ya. Tapi kalau di rumahmu sudah sembako, sudah penuh, ada beras, ada gula, ada kecap, macam-macam Sudah lengkap. Sudah lengkap. Kira-kira kamu mau nggak rebutan? Masih mau rebutan di pasar apa tenang di rumah? Ya tenang di rumah lah. Nah, sama seperti itu. Kenapa orang berkelahi? Karena sama-sama benar. Itu karena hanya merasa benar. Ngerti maksudnya? Kalau orang benar-benar sudah benar, tidak perlu berebut. Seperti pasar tadi loh. Iya. Kalau di dalam hatinya sudah yakin bahwa ini adalah kebenaran, tidak perlu rebutan di sosmed, tidak perlu rebutan di televisi, di media atau waktu ngobrol di kampung atau di mana, tidak perlu. Karena hatinya sudah terpenuhi dengan kebenaran, kayak sembako tadi loh. Orang berebut kebenaran itu karena tidak yakin kalau dirinya benar. Makanya dia butuh pengakuan dari luar dirinya untuk diakui benar. Persis itu gambaran paling gampang. Kenapa orang bisa berebut kebenaran atau tidak berebut kebenaran? Yaitu tadi, orang tidak berebut kebenaran karena orang tersebut sudah biasa bertafakur, biasa berpikir yang lebih dalam, biasa menganalisa diri, sehingga ketika dia merasakan kebenaran yang dia dapat sudah fix, dia tinggal menjalani dan merawat. Ketika yang dirawat itu semakin tumbuh, semakin menenangkan hatinya, semakin menjadi bukti pikirannya bahwa yang dia lakukan adalah benar, dia tidak akan berebut dengan siapapun. Bahkan kalau ngobrol sama orang ya mending ngalah. Iya. Karena kan gini prinsipnya, mending kalah omongan daripada kalah hati. Ngerti maksudnya? Banyak orang berebut kebenaran ya. Secara omongan menang, tapi hatinya gelisah. Iya. Panas. Nggak bisa tenang. Karena itu tadi, menang-menangan menang-menangan pembicaraan, bukan menang-menangan fakta dalam dirinya yang diasah, dalam dirinya yang dipikir benar-benar diteliti. Ya seperti itu. Makanya ada orang yang menyebut kebenarannya ada fase-fasenya. Ada ilmal yakin, ada ainul yakin, ada kebenaran yang masih katanya. Nah itu katanya ketemu katanya kan sama-sama nggak jelas. Akhirnya ya berdebat, enggak katanya ini, katanya guruku, katanya temanku, macam-macam, katanya siapapun. Nah itu kebenaran yang diperdebatkan sampai otot-ototan itu mudah disusupi hoak. Kalau zaman dulu mudah disusupi setan katanya. Kalau sekarang yang namanya setan itu hoax itu. Jadi hoax atau setan itu yang membuat kita ragu dengan diri kita sendiri. Itu aja. Iya. Makanya kalau hatinya tenang berarti hatinya setan nggak bisa masuk.
Kalau kamu ngaji kan ada itu apa itu ayat apa itu yuasbisu fisuturin nas minal jinnati wan nas. Oh iya. Dadamu sudah ndak ada keraguan, setan ndak bisa masuk. Kenapa ndak bisa masuk? Ya karena kamu sudah melatih ikhlas. Yang ndak bisa digoda kan yang orang ikhlas. Iya. Ya kan gitu. Ikhlas itu dari mana? Ya dari kita membersihkan hati, tidak butuh pengakuan atas kebenaran diri kita. Itu kan ikhlas. Kamu melakukan, katakan membantu temanmu. Ikhlas itu berarti nggak butuh diakoni, nggak butuh balas jasa. Ya seperti itu. Karena kamu sudah punya pikiran yang sangat dalam bahwa ketika kamu membantu, itu ya bukan karena kamu. Kamu hanya seperti talang air, hanya lewatan saja. Iya. Bantuan itu ya datangnya dari Tuhan. Iya. Suatu saat talangnya bisa pecah, kayak gitu. Kalau talang pecah ya ganti talang. Tapi air tetap harus lewat. Nah, kalau sudah sadar gitu ya, kita paham bahwa kita ini relatif. Relatif, kebenaran kita pun bagaimana tetap relatif. Yang benar mutlak Tuhan. Kalau yang benar mutlak itu Tuhan, ngapain kita ngotot? Iya sih. Paham ya di sini ya? Paham. Jadi ya wis itu, wis lakukan kebenaran sesuai apa yang kamu yakini, dengan pertimbangan yang sangat mendalam, teliti dan ikhlas. Itu nanti jaminan karena jaminan dari kebenaran adalah jiwa yang tenang. Nah kalau jiwamu nggak tenang itu salah apa benar? Ya salah berarti. Karena kita dituntut untuk melatih jiwa yang tenang. Kalau jiwanya nggak tenang, hatinya nggak tenang, berarti ya salah. Iya, ngerti ya? Iya ngerti. Ya wis seperti biasa bulat kayak gitu ya nggak apa-apa. Yang penting nggak usah banyak-banyak wis nanti batu.